Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 4, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Bapak Miftahul Huda. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Bapak mengingatkan jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang ekosistem kolam ikan dan ekosistem waduk atau bendungan. Nah, teman-teman, inilah tema kita hari ini. Namun di Sentra Imtak Bapak hanya menyampaikan pengantar saja tentang ekosistem ini. Selebihnya nanti teman-teman bisa mempelajari di sentra lainnya ya, di sentra sains dan juga di sentra sosial budaya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ekosistem kolam ikan. Apa sih ekosistem kolam ikan itu? Teman-teman, ekosistem kolam ikan adalah ekosistem buatan berupa perairan dengan luas terbatas agar mudah dalam mengelola dalam upaya pengaturan air, jenis ikan yang dibudidayakan, dan target produksinya. Bentuk gambarannya kolam ikan seperti yang gambar Bapak tampilkan ya. Nah, ada yang berupa kolam-kolam kecil banyak, juga ada yang berupa kolam yang besar. Nah, ataupun bentuknya seperti kolam hanya untuk perhiasan di dalam taman rumah ya. Itu juga bagian dari kolam ikan. Berikutnya adalah ekosistem waduk atau bendungan. Nah, teman-teman, ekosistem waduk atau bendungan adalah ekosistem buatan berupa bangunan penahan air yang digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan air ataupun kebutuhan yang lainnya ya. Itu untuk rumahan, untuk mandi dan lain sebagainya, dan juga untuk kebun dan juga perairan sawah. Nah, inilah gambaran tentang bentuk waduk atau bentuk bendungan. Nah, teman-teman perlu diketahui perbedaan waduk dan bendungan itu adalah waduk itu merupakan daerah air hasil tahanan dari bendungan. Nah, bendungan sendiri adalah bangunan untuk menahan air. Ya. Jadi bendungan itu bangunannya, sedangkan waduk itu airnya. Daerah yang tergenangi air yang dibendung. Nah, itu namanya waduk. Sedangkan bendungannya adalah bangunan. Nah, itu perbedaannya ya. Waduk itu daerah airnya, sedangkan bendungan adalah bangunan yang digunakan untuk menahan air. Nah, inilah teman-teman pembelajaran tentang ekosistem waduk dan bendungan. Nah, sebenarnya di Indonesia ini ada banyak sekali waduk atau bendungan. Nah, teman-teman dapat mempelajarinya di sentra sosial budaya ya. Di mana saja ada bendungan yang ada di Indonesia, nanti teman-teman mempelajarinya di sentra sosial budaya.
Baik, di sentra Imtak Bapak membahas tentang bersuci dalam Islam, atau istilah yang umum itu adalah toharoh ya. Bersuci dalam Islam, atau nama lainnya toharoh. Dalam bersuci ini apa sih yang kita sucikan? Kita bersuci dari najis dan hadas. Nah, apa sih najis dan hadas? Najis itu merupakan perkara zahir yang dapat dilihat oleh mata, atau itu adalah bendanya ya. Najis itu bendanya. Contohnya najis itu kotoran hewan, air kencing, darah, dan sebagainya yang bisa kita lihat bendanya. Nah, hadas adalah perkara maknawi yang ada di dalam jasad dan tidak nampak oleh mata, atau tempat keluarnya najis ya. Contohnya hadas itu adalah kentut, kemudian buang air besar, buang air kecil, tertidur, dan lain-lain. Nah, itulah dari hadas ya. Hadas itu terbagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Nah, hadas kecil kita bisa membersihkannya dengan berwudu, sedangkan hadas besar kita harus mandi. Nah, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai pula orang-orang yang mensucikan diri. Jadi Allah mencintai orang-orang yang selalu mensucikan diri dan bertaubat dari dosa-dosa. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, inilah dalil tentang bersuci ya, teman-teman. Nah, bagaimana kita bersuci? Caranya ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama adalah wudhu. Nah, ini untuk bersuci dari hadas kecil ya, seperti kalau kita kentut, atau setelah kita buang air kecil ketika akan sholat kita berwudu. Nah, inilah cara bersuci dari hadas kecil. Nah, yang kedua adalah tayamum. Nah, ini adalah alternatif dari ketika kita dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan dan tidak menemukan air. Dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa menyentuh air, atau dalam perjalanan kita tidak menemukan air, maka bersucinya ketika kita akan sholat dengan bertayamum. Yang ketiga adalah mandi ya, mandi besar ya. Ini ketika saat dewasa nanti teman-teman ketika ada hadas besarnya ya, ini kalau yang perempuan haid dan yang laki-laki mimpi basah ya, mimpi junub. Nah, itu harus mandi besar cara bersucinya. Nah, adapun dalilnya terdapat tentang berwudu ini terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 ya, teman-teman. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan niatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Ya, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Inilah
dalil tentang cara berwudu atau cara bersuci juga ya, berwudu dan tayamum. Nah teman-teman, inilah pembelajaran kita tentang cara bersuci hari ini. Selanjutnya Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab tentang sekolah ya. Yang pertama, qirtasun, artinya kertas. Qirtasun, kertas. Qirtasun, kertas. Kedua, al-maktabu, artinya meja. Al-maktabu, meja. Al-maktabu, meja. Al-kursiyu, artinya kursi. Al-kursiyu, artinya kursi. Al-kursiyu, kursi. Yang keempat, al-faslu, artinya kelas. Al-faslu, artinya kelas. Al-faslu, kelas. Kelima, al-qalamu, artinya pulpen. Al-qalamu, pulpen. Keenam, mistoratun, artinya penggaris. Mistoratun, penggaris. Mistoratun, penggaris. Al-mimhatu, artinya penghapus. Al-mimhatu, penghapus. Al-mimhatu, penghapus. 8, saburatun, artinya papan tulis. Saburatun, papan tulis. Saburatun, papan tulis. Nah inilah teman-teman kosakata bahasa Arab kita hari ini. Silakan teman-teman menghafalkannya, membaca berulang-ulang dan menghafal mengingat-ingatnya ya, untuk kosakata bahasa Arab ini. Nah teman-teman, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaat yang teman-teman bisa pelajarin dari apa yang telah Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.